Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika pada hari raya beliau membedakan jalan, pulang dan pergi. Hikmah terbesar dari hal tersebut yang menjadi sandaran orang Muslim adalah sikap mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, apa gunanya kita membedakan jalan pergi dan pulang? Maka jawablah bahwa hikmah yang terbesar adalah mengikuti sunnah Nabi. Meskipun nggak tahu kenapa. Bahkan sebagian sahabat Nabi ada yang mengerjakan perbuatan Nabi tanpa mereka ketahui. Bahkan sepeninggal Nabi dia tetap mengerjakannya. Ketika ditanya oleh sebagian tabiin kenapa mengerjakannya, dia cuma bilang nggak tahu juga. Saya cuma lihat Nabi begitu maka saya ikuti aja. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi mereka mencontoh Nabi tanpa bertanya buat apa ya? Kenapa ya? Buat apa sih? Sehingga kalaupun nggak tahu nggak ada masalah. Ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau melewati satu pohon di Madinah, kepalanya itu dia dipenggokkan gitu. Ketika ditanya kepada Ibnu Umar, kenapa kamu kalau lewat di pohon ini mesti kepalanya begini? Dia bilang, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya lihat Nabi kepalanya begini. Kalau lewat pohon ini saya ikuti aja. Teman-teman, saya yakin kalau sering kajian pernah dengar Nabi SAW sholat pakai sendal. Para sahabat pakai sendal. Tiba-tiba saat sedang sholat, Nabi lepaskan sendalnya. Betul? Apa yang dikerjakan para sahabat? Lepas sendal. Begitu selesai salam, Nabi berbalik. Nabi tanya, kenapa ini sendalku berhamburan? Maka mereka mengatakan, ya tadi engkau pakai sendal, kami pakai sendal. Engkau lepas sendal, kami lepas juga. Maka Nabi mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku, kata beliau. Dan Jibril mengatakan kepadaku bahwa di bawah sendalku itu ada najis. Maka aku lepaskan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, para sahabat itu mencontoh Nabi tanpa bertanya, kenapa ya? Apa ya? Kenapa sih? Kenapa sih harus gitu? Tanpa ada kata tapi, tanpa nanya-nanya dulu. Pokoknya dapat sunnah ikuti. Di sini yang dimaksud oleh penulis, wa a'dhamul hikmati allati ya'tamiduhal muslimu muda'batun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah terbesar dari seorang muslim berpegang dengan apa yang dilakukan Nabi adalah yang penting pokoknya mengikuti sunnah Nabi. Meskipun nggak tahu kenapa, pokoknya ikut dulu. Ungkapan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, mengapa wanita haid harus mengqadha puasa dan tidak harus mengqadha salat? Aisyah menjawab, kami pernah mengalami hal tersebut, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Aisyah itu ditanya, kenapa orang haid itu kalau sholat gak diqadha, sedangkan kalau puasa diqadha? Maka simpel aja jawabannya Aisyah. Kami diperintahkan untuk qadha puasa, tidak diperintahkan untuk qadha sholat. Dah, meskipun kami nggak tahu kenapa, kalau ini perintah Nabi kami tinggal ngikutin saja. Lihat bagaimana praktek para sahabat. Mereka itu cuma ngikuti perintah, nggak mau tanya-tanya banyak kritis begitu. Nggak ada kekritisan di hati mereka. Kenapa ya? Kenapa ya? Sebagian orang ketika akan mengerjakan sholat berjamaah, imamnya bilang, istawu sawu sufufakum. Apa kata sebagian orang? Sami'na wa ta'ana. Meskipun nggak ada tuntunan. Apa artinya sami'na wa ta'ana? Kami dengar, kami taat. Meskipun sebenarnya kita tidak disuruh jawab perkataan imam. Imam suruh rapatkan, luruskan. Dah, tinggal merapatkan, luruskan. Tidak perlu dijawab sami'na wa ta'ana. Begitu dia dapat ada sunnah Nabi SAW, dia bilang sami'na wa asaina. Kami dengar tapi maaf, kami nggak bisa. Pada sami'na wa ta'ana ini harusnya dia berlakukan di tempat yang benar. Apa itu? Begitu dapat perintah dari Allah dan Rasulnya, kami dengar, kami taat. Kita baru saja melewati bab namanya mengusap khuf, wudu tapi tidak lepas sepatu, melainkan sepatunya cuma diusap. Pertanyaannya, bagian yang mana yang diusap? Alasnya atau punggung kakinya? Punggung kakinya. Mungkin kalau kita mau kritisi, kita bilang aneh Nabi ini ya. Wong yang kotor itu bagian bawah, yang disuruh usap bagian atas. Harusnya itu kalau pakai logika, yang diusap itu bagian bawah, karena bawah yang kotor. Kita katakan, inilah namanya agama Islam. Agama di mana Anda dituntut untuk sekedar berserah diri tanpa terlalu banyak mengkritisi. Kalau ada yang mengatakan, pakai dong logika, kita katakan, kita pakai logika. Kalau Anda yang mengatakan Islam ini ada sebagian nggak logika, mungkin itu logika Anda yang memang belum nyampe. Bukan Islamnya yang salah. Logika Anda yang belum sampai, Anda yang kurang pintar.